Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Sebelum kita memulai, silakan membaca doa terlebih dahulu. Bagi yang non-muslim mungkin bisa menyesuaikan. PJ mungkin bisa dibantu untuk memimpin doanya. Silakan. Silakan dibantu untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, kemudian dilanjutkan dengan Quran Surah An-Nas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban Wabil Islam Nabi Muhammadin Nabi Ilahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, baik, kita mulai ya. Untuk hari ini, jadi mohon maaf ya, harusnya kita mungkin hari ini offline ya, tapi kita ganti dengan online karena berkaitan dengan waktu yang mungkin tidak bisa ya kita lakukan secara offline. Daripada nanti mungkin kita reschedule gitu ya, mungkin lebih baik kita lanjutkan dengan online. Baik, untuk topik hari ini mengenai manajemen intervensi fisioterapi pada kesehatan wanita. Jadi mungkin gambaran secara umum ya mengenai manajemen intervensi fisioterapi pada kesehatan wanita. Sebelumnya apakah sudah nampak ya? Sudah Ibu. Sudah, oke. Baik. Mungkin sudah pernah dibahas ya mengenai kesehatan wanita itu seperti apa ya, dan mengapa harus wanita gitu ya untuk kesehatan wanita ini. Jadi memang terkait dengan populasi bahwa 50% itu populasinya adalah perempuan gitu ya. Rata-rata prevalensinya itu adalah perempuan. Jadi memang jumlah penduduknya ya, jumlah populasi perempuan itu 50% jauh lebih banyak gitu. Kemudian adanya hubungan yang erat antara aktivitas wanita, kemudian peran dari wanita itu sendiri, bahwa aktivitas wanita itu kan jauh lebih banyak ya, meskipun mungkin tidak terkait dengan kekuatan otot ya atau strengthening, tapi lebih kepada endurance. Tetapi waktu atau aktivitas pada wanita itu jauh lebih banyak. Dan juga mengenai peran wanita itu sendiri, bahwa peran perempuan ya atau wanita itu juga jauh lebih besar gitu. Kemudian dari faktor itu juga terkait dengan anatomi dan fisiologi
ya pada perempuan itu jauh lebih berbeda, di mana di sini mengenai anatomi ya, struktur tubuh dan kodrat perempuan, bahwa perempuan itu harus melahirkan, kemudian ada kehamilan begitu, dan juga terkait dengan struktur yang lain mengenai hormon, kemudian sistem yang lain, yaitu berbeda juga perannya antara perempuan dengan laki-laki. Nah, sehingga ini menjadi suatu area yang kompleks ya dan banyak gitu, sehingga di sini perlu adanya pengkajian yang lebih lanjut mengenai kesehatan wanita itu sendiri. Jadi memang perempuan ya itu kalau kita tinjau jauh lebih besar gitu. Nah, kemudian untuk definisi dari WHO sendiri mengenai definisi sehat ya, yaitu merupakan suatu bentuk kesehatan yang mungkin tidak hanya dari fisik ya, tetapi juga mengenai mental, kemudian sosialnya juga. Jadi tidak hanya pada segi fisik sehat itu, tetapi juga mental dan sosial. Nah, di sini juga peran perempuan itu karena tadi berkaitan dengan beberapa faktor, sehingga ya, untuk kesehatan tidak hanya pada segi fisik, tetapi mental dan sosial. Ya, khususnya ini pada perempuan. Sehingga itu perlu kita kaji dan tindak lanjuti. Nah, kemudian pada organisasi internasional ya, bahwa ada ya yang lebih mendekatkan kepada kesehatan perempuan, yaitu pada International Women's in tahun 1975 itu sudah dibuat gitu, sehingga pengkajian yang atau memfokuskan pada kesehatan perempuan itu sebenarnya sudah ada sejak pada tahun 1975. Nah, kemudian juga ada suatu organisasi ya yang fokuskan pada perempuan itu mulai tahun 1976 sampai dengan dari 1985. Itu sudah ada, dan sampai sekarang pun juga organisasi perempuan juga sudah berkembang secara baik dan pesat ya tentunya. Bahkan dari fisioterapi sendiri mengenai khusus pada perempuan itu juga sudah ada gitu, dan sudah difokuskan bahwa fisioterapi khusus untuk kesehatan wanita itu mungkin cakupan secara khususnya begitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih impact dan implication dari female itu sendiri, yaitu kita mencakup pada kesehatan reproduksi dan seksualiti, di mana bahwa tadi kodrat perempuan yaitu adalah kehamilan ya, dan juga melahirkan gitu ya, di mana di sini kesehatan reproduksi itu menjadi hal yang sangat penting begitu ya. Kemudian terkait dengan healthy aging woman ya, di mana memang ada beberapa kasus ya yang perlu kita kaji bersama, bahwa lansia ya, tentunya ya lansia di sini banyak dampak-dampak yang terjadi gitu ya mengenai kesehatan lansia yang perlu kita pikirkan juga, bahwa banyak sekali hal-hal yang terjadi ya pada lansia terutama perempuan itu mengenai pada kondisi-kondisi berkaitan dengan fisik, misalkan adanya osteoporosis ya, kemudian nanti adanya kelemahan pada otot pelvic floor-nya, kemudian ada potensi inkontinensia urin ya, kemudian berkaitan dengan munculnya pain ya, kaitannya dengan postural yang sudah mulai berbeda itu. Nah, itu perlu kita kaji, dan itu munculnya prevalensinya banyak sekali terjadi pada lansia ya. Sehingga mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ini lansia itu banyak yang harus kita tinjau gitu. Kemudian terkait dengan emosional dan mental health juga ya, bahwa di sini peran penting ya terkait dengan emosional dan mental health itu juga
sangat-sangat penting bahwa kalau kita lihat dari struktur anatomi fisiologis pada wanita itu dari sistem hormonalnya itu jauh berbeda gitu dengan sistem hormonalnya laki-laki gitu ya. Nah, sehingga ini mempengaruhi juga pada kondisi emosional dan mental health-nya. Nah, ada beberapa upaya ya, salah satunya mungkin secara keseluruhan tidak hanya fisioterapi, mungkin tinjau dari profesi lain yang mungkin lebih mengembangkan pada emosional dan mental health. Nah, kenapa ini penting nih sebetulnya emosional dan mental health itu pada perempuan, bahwa sering ya kita lihat bahwa perempuan itu sebagai role model gitu ya dalam aktivitas sehari-hari ya. Nah, sehingga ketika ini menjadi role model dalam aktivitas sehari-hari, dalam peran dalam keluarga, kemudian peran dalam lingkungan ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa emosional dan mental health perempuan itu ibaratnya buruk ya, tentu akan mempengaruhi dari lingkungan atau sekitar yang lain gitu ya. Misalkan dalam keluarga. Dalam keluarga, emosional dan mental health pada perempuan misalkan ini terganggu, ya justru akan mempengaruhi pada kondisi anak-anak ya, tentunya seperti itu. Kemudian kondisi lingkungan keluarga yang lain. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan khusus gitu ya, bahwa ini sangat-sangat penting terkait dengan emosional dan mental health. Kemudian ya terkait dengan gangguan ya pada kondisi-kondisi lansia ya, tentunya seperti itu. Nanti juga tadi yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai aging woman itu ya. Nah, di sini lansia ada peningkatan ya sebetulnya ya kalau kita lihat prevalensinya ya, bahwa umur harapan hidup lansia itu sekarang jauh lebih baik ya. Kalau misalkan dulu kan umur harapan hidup hanya kepada usia 63 ya. Pada 63. Nah, sekarang itu sudah meningkat ya menjadi 65 ya. Nah, itu terkait dengan kesehatan yang lansia yang perlu kita tinjau, sehingga ada beberapa upaya ya. Dan juga mengenai kekerasan pada perempuan ya, tentu itu juga viral juga ya di era yang sekarang ini, banyak berita-berita yang seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan gitu mungkin dari profesi-profesi lain ya terkait dengan kekerasan pada perempuan. Kemudian mengenai occupational dan health safety, ya ini juga penting juga ya kita melihat atau meninjau juga pada occupationalnya ya terkait dengan health safety-nya pada perempuan, karena terkait dengan aktivitas tadi yang berbeda dan juga banyak ya. Kemudian untuk wanita-wanita karir ya, untuk kesehatan wanita, misalkan contohnya sekarang kan perempuan itu kan tidak seperti dulu ya polanya ya, bahwa banyak juga perempuan sekarang itu bekerja ya untuk mengembangkan karirnya. Bahkan sekarang pekerjaan laki-laki pun sudah berubah atau sudah bukan berubah ya, sudah bergeser ya mungkin ya. Itu banyak juga perempuan yang melakukan pekerjaannya laki-laki gitu ya. Contohnya sekarang aja saya pernah melihat gitu ya, bahwa pekerjaan angkat bangunan itu ya, itu sekarang saya lihat ada tuh ya pekerja perempuan ya yang melakukan seperti itu gitu ya. Nah, itu kan juga perlu adanya tinjauan juga bahwa secara fisik ya itu kan pasti berbeda gitu ya, secara kapasitas fisiknya, kemudian secara anatominya itu kan juga berbeda. Nah, tentunya ini pasti bagi wanita-wanita yang seperti itu akan memunculkan atau banyak dampak dari aktivitas itu yang akan mengganggu dari kesehatannya. Nah, gitu. Contohnya misalkan tadi kalau angkat kerja buruh bangunan itu ya, kerja buruh bangunan suka angkat-angkat berat gitu ya, itu kan memang
pantasnya ya, baiknya adalah laki-laki ya, karena memang akhirnya kan kekuatan ototnya berbeda gitu, jadi wajar saja ketika melakukan kegiatan itu ya pasti itu sesuai dengan kapasitas fisik, tapi ini digantikan oleh perempuan yang punya kapasitas fisik yang berbeda ya, tentu kan pasti menimbulkan problem gitu ya dalam kesehatannya. Dan itu kan banyak juga harus kita kaji lebih jauh ya. Jadi tentunya itu gambaran umum yang mengenai impact dan implication-nya untuk perempuan itu. Nah, kemudian di sini apa sih peran fisioterapi ya mengenai kehidupan wanita gitu ya. Nah, ternyata fisioterapi ini kita bisa berperan gitu ya sepanjang dari kehidupan wanita ya, dari mulai dewasa ya sampai dengan lanjut usia. Nah, apa saja mungkin ya ranah-ranahnya peran fisioterapi gitu ya dari dewasa sampai dengan lanjut usia. Nah, pada dewasa ini mengenai pubertas. Nah, efek dari pubertas itu kan mungkin sudah banyak kita singgung kemarin, itu mengenai misalkan ada gangguan dysminor, yaitu masuk ke dalam tahap pubertas ya. Nah, itu juga menjadi permasalahan kan gitu ya pada perempuan gitu. Bahwa itu akan mengganggu juga, mengganggu dalam aktivitas fungsionalnya, misalkan itu siswa sekolah, itu akan mengganggu aktivitas belajarnya di sekolah ya, karena dampak dari pubertas ya, menstruasi itu kan fisiologis gitu. Ternyata ada munculnya rasa tidak nyaman, kemudian rasa nyeri gitu ya, sehingga itu mengganggu dalam aktivitas siswa atau aktivitas dalam kegiatan sekolah kayak gitu, atau mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra itu kan mengganggu ya, karena adanya munculnya permasalahan nyeri misalkan, atau tidak enak, atau pegal-pegal dan lain sebagainya. Itu juga perlu kajian, dan fisioterapi bisa membantu dalam permasalahan itu ya. Kemudian mengenai sexual function, nah ya ini mengenai terkait dengan otot-otot pelvic floor muscle, kemudian mengenai kalau kemarin sering saya singgung adalah kita bisa bantu ya dalam program kehamilan, itu juga bisa kita lakukan gitu ya, bahwa ternyata gangguan infertilisasi itu tidak semata-mata hanya terkait dengan gangguan hormonal, tetapi dalam riset yang terbaru itu mengenai postural ya bisa mengganggu juga dalam infertilisasi gitu. Nah, ini fisioterapi tentu bisa berperan ya mengenai membantu mengembalikan posturalnya ya. Mungkin postural apa saja yang bisa dibantu ya, misalkan kalau misalkan kita lihat untuk infertilisasi ya, di situ yang terjadi adalah otot-otot pada pelviknya ya itu mengalami ketidakseimbangan ya. Yang terjadi adalah postur menjadi lebih ke forward back gitu ya untuk tulang panggulnya. Nah, sehingga ini juga akan mengganggu dalam proses infertilisasi ya, adanya ketidakmampuan sel sperma bertemu dengan sel telur karena posisi anatomisnya yang sudah berubah gitu. Nah, ini fisioterapi membantu mengembalikan keseimbangan ya posturalnya. Jadi dibetulkan ya posisi pelviknya, kemudian dibetulkan postur trangnya ya, karena itu pasti akan mempengaruhi gitu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, kemudian pada masa kehamilan tentu di sini banyak problem yang fisioterapi bisa bantu ya, terkait dengan perubahan fisiologis ya pada kehamilan gitu. Nah, tentu perubahan fisiologis apa yang terjadi? Jadi pada saat proses kehamilan tentu ada perubahan postur ya, karena ada bayi yang semakin lama semakin membesar. Kemudian di sini karena membesar di otot-otot
perut ya, otot-otot abdomennya semakin besar, nah yang terjadi itu otot core-nya nggak stabil gitu ya. Jadi yang abdomennya dia overstress terlalu besar. Nah, akhirnya overstress terlalu besar, yang menopang adalah otot-otot back muscle-nya. Jadi back muscle-nya tightness ya, meningkat tonusnya. Karena apa? Karena tadi otot abdomennya overstretch karena ada bayi ya dalam perutnya semakin besar. Terus yang membantu untuk menjaga postur tetap tegak itu yang bekerja otot back-nya. Gitu ya. Terjadi otot back-nya akan tightness, tonusnya akan meningkat. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika itu. Ketika 9 bulan ya, kurang lebih kan 9 bulan 10 hari ya. Ibu itu mengalami kehamilan. Nah, 9 bulan 10 hari, bayangkan dengan posisi tightness pada back muscle, pastilah muncul permasalahan. Itu ceritanya ya. Nah, permasalahan yang terjadi pasti ya ada rasa tidak nyaman gitu bagian otot back-nya, kemudian pada otot panggul gitu. Nah, kenapa pengaruhnya pada otot panggul nih gitu ya. Otot panggul ini dia juga sebagai penopang gitu, bahwa kita lihat otot-otot postural ya itu tidak hanya pada core ya gitu ya, tidak hanya pada otot-otot core, misalkan otot abdomen atau trunk, tetapi pelvic floor. Nah, ini sebagai menjadi otot postural dia. Itu dia yang menopang. Ditambah lagi pelvic floor-nya juga tidak bekerja secara maksimal gitu ya. Kenapa? Karena dia juga menopang dari ini si bayi ya dalam kandungan ya, dia juga sebagai penopang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana kondisi postural ibu ya pada saat kehamilan, pelvic floor-nya sudah berubah, otot abdomen berubah gitu ya. Terus yang jadi bekerja ada kompensasi pada back, kemudian kompensasi pada otot-otot ekstremitas bawah. Nah, gitu. Kemudian ditambah lagi agar postur tetap tegak ya pada saat berjalan melawan gravitasi. Nah, ada tightness juga kepada neck-nya gitu. Nah, sehingga muncul permasalahan ya ibu itu merasa nyeri pada leher, nyeri pada pinggang, kemudian nyeri pada ini ya ekstremitas bawah gitu. Itu yang terjadi seperti itu secara perubahan fisiologis gitu pada masa kehamilan. Nah, tentu fisioterapi juga ya berperan pada masa kehamilan ini terkait dengan perubahan-perubahan fisiologis pada saat kehamilan. Nah, kemudian tidak hanya pada secara postur ya, tetapi juga pada kondisi psikologis gitu. Nah, psikologis ini pada masa kehamilan apa faktornya? Karena di sini banyak perubahan hormon, gitu ya. Karena di situ banyak hormon kehamilan, ya, yang itu juga memicu mungkin gangguan yang lain, ya, misalkan mual, muntah, kayak gitu ya. Itu juga kaitannya dengan masa-masa kehamilan, gitu. Nah, ini gangguan psikologis juga mempengaruhi. Nah, apa kaitannya fisioterapi nih? Apakah bisa membantu untuk terkait dengan gangguan psikologis? Ya, memang kalau untuk dari segi secara umum, kalau untuk gangguan psikologis, ya pasti kita lebih kepada psikolog ya. Itu lebih banyak membantu di sana. Tapi apa peran fisioterapi? Nah, di sini bisa dengan kita melatih breathing, kita bisa melatih exercise yang baik gitu. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang rileks ya. Nah, ini akan mempengaruhi juga dari kondisi psikologis ibu. Gitu. Jadi fisioterapi juga bisa membantu dalam peran mengalami gangguan psikologis ya. Oke, kemudian pada saat kehamilan, nah ini sudah saya ceritakan tadi mengalami kaitan dengan perubahan fisiologis ya. Nah, setelah itu juga ada proses pre ya. Pre itu ya pada saat kehamilan ya. Jadi tidak hanya postur tadi, ada kaitan dengan neck pain, kemudian low back pain, ya pain mana saja. Itu kemudian mungkin ada kaitannya dengan tidak hanya pain ya, tetapi adanya spasme atau tightness ya, juga kaitannya ini adanya tightness pasti juga mengalami gangguan fungsional ya. Jadi misalkan adalah
ibu itu kesulitan misalkan dalam tidur, nah mengalami gangguan tidur juga pengaruhnya seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya pada saat prenatal, tetapi juga pada saat postnatal. Jadi pre-nya aja sudah mengalami gangguan ya, apalagi pada saat postnatal. Tentu di sini karena adanya riwayat persalinan baik patologis maupun fisiologis ya, pasti ada beberapa dampak. Kalau untuk fisiologis ya mungkin nanti ada topik sendiri yang mengenai postnatal yang fisiologis dan patologis, dan di situ problemnya banyak sekali kan. Gitu. Jadi tidak hanya ketika postnatal semua terselesaikan gangguan-gangguan pre-nya gitu ya. Memang untuk pre nanti juga akan terselesaikan, tetapi dampak dari pre juga nanti berkelanjutan pada saat postnatal, itu pasti, sehingga bisa dibayangkan bagaimana gambaran ya dari kondisi-kondisi mengenai masa kehamilan ini. Nah, kemudian pada setidaknya postnatal ya, nanti di postnatal ada nyeri ya tentunya, meskipun itu baik patologis maupun fisiologis ya. Kalau untuk patologis dengan post operasi sesar ya tentu ini akan ada dampak nyeri, kemudian ada luka incisi, ya gangguan pernafasan, kemudian adanya potensi DVT ya. Itu dari gangguan-gangguan postnatal yang patologis ya. Yang fisiologis pasti dari nyeri ya, kemudian adanya postural yang berubah. Jadi tadi yang sudah diagnos kemudian pada saat melahirkan dia juga ada gangguan ya. Yang tadi spasme, yang tadi tonusnya meningkat, ini malah sebaliknya gitu. Ya, itu juga akan sama. Jadi sebetulnya postnatal fisiologis maupun yang patologis itu problemnya sama gitu. Nah, belum juga pada saat menyusui ya. Ini menyusui juga ini aja menjadi problem juga. Misalkan kemarin kita cerita waktu skilab ya, adanya galektosel ya, di mana air susunya tersumbat, belum lagi air susunya tidak lancar gitu ya untuk menyusui bayinya, itu kan menjadi problem gitu. Jadi tidak hanya dari kebidanan, tetapi fisioterapi juga bisa membantu mengatasi persoalan ini gitu ya. Nanti dikolaborasikan dengan bidan ya, itu bisa. Gangguan-gangguan menyusui. Kemudian ada pelvic floor dysfunction ya, yang tadi saya cerita bahwa pelvic floor ini sebagai otot postural tubuh gitu ya. Nah, yang terjadi kenapa sih perempuan itu paling banyak terkena low back pain ya, paling banyak terkena gangguan musculoskeletal disorder ya, karena salah satunya kita punya kodrat di mana ada kehamilan. Nah, ketika proses kehamilan itu merubah dari pelvic floor-nya ya. Jadi otomatis kalau pelvic floor-nya terganggu, ya dia mengalami keregangan berubah, akan mempengaruhi postural yang lain gitu ya. Nah, postural tubuh ya apa saja, misalkan tadi otot core-nya berubah pasti. Kemudian mempengaruhi pada skapula, datang, mempengaruhi pada neck-nya juga, kemudian bagian penopang ekstremitas bawah. Oke, kemudian dewasa lanjut ya, fase berikutnya dewasa lanjut dan lansia. Ternyata ini juga banyak problemnya gitu ya, terkait dengan gangguan menopause ya. Karena memang kenapa menopause ini ya, ini juga berpengaruh ya. Banyak juga nih pada para lansia ya yang mengalami menopause ini justru secara aktivitas fisik dia akan menurun gitu ya. Menurunnya ya mungkin karena hormon menopause ditambah juga dengan fase lansia. Gitu. Jadi fase lansia ini bisa juga ini lanjutan ya, lanjutan ketika misalkan masa kehamilan ini dia belum diatasi ya, terjadi perubahan fisiologisnya belum teratasi, dia akan berlanjut gitu sampai pada fase lansia. Nah, tentunya ini banyak sekali problemnya dan itu sering ya kita temukan. Jadi misalkan kalau untuk masa kehamilan sudah lewat, berarti dia tidak akan mengalami gangguan di masa kehamilan, kemudian tidak akan terbawa sampai ke lansia gitu ya mungkin pikirannya. Tapi ternyata yang terjadi di
lansia-lansia itu adalah munculnya problem ini karena pada masa kehamilan itu tidak ditangani secara komprehensif. Itu yang banyak sekali, bukannya hanya satu atau dua ya, tetapi semuanya seperti itu. Dan itu belum ada pemahaman gitu ya dari perempuan gitu mengenai kondisi-kondisi ini. Jadi pikirannya adalah ketika lansia, yaitu problem lansia. Jadi ketika lansia ini kok muncul, ternyata munculnya problem ini itu juga akibat dari masa kehamilan yang tidak ditangani. Nah, itu juga terkait dengan gangguan menopause ya. Menopause ini kan yang dikeluhkan gitu ya para lansia rata-rata adalah penurunan kemampuan aktivitas fisiknya ya gitu ya, endurance-nya gitu. Itu yang dikeluhkan oleh lansia. Nah, tentu ini sebetulnya kalau misalkan pada aktivitas fisik itu lebih kita optimalkan pada fase-fase ya sebelum masuk pada lansia gitu. Memang menopause itu tidak bisa kita kendalikan ya, kan kita nggak tahu kapan nih punya menopause atau enggak, kan kita nggak tahu. Tapi setidaknya ketika ibu ini menopause, kapasitas fisiknya sudah siap gitu untuk ibu masuk kepada fase menopause. Itu yang perlu kita siapkan gitu. Upaya-upaya ini, nah tentu harus kita lihat juga kan, harus kita upayakan gitu kepada wanita-wanita yang masuk kepada lansia. Karena apa? Karena menopause sendiri, teman-teman mungkin sudah ada topik sendiri ya bahwa di situ bahwa menopause itu banyak hormon-hormon yang berpengaruh gitu ya, sehingga perubahan hormonal inilah ya memang sih perempuan rata-rata kaitannya dengan gangguan hormonal ya. Ini adalah mempengaruhi dari tadi kemampuan efeknya ya, efek pada menopause. Selain kapasitas fisik mungkin mengalami juga gangguan di kondisi-kondisi yang lain ya, misalkan kayak selain fisik, kemampuan kardiorespirasi juga itu akan berubah ya, akan menurun, berbeda dengan ketika belum masuk kepada fase lansia. Kemudian potensi osteoporosis ini juga penting ya, menjadi pemahaman yang penting gitu, osteoporosis. Memang kalau osteoporosis itu tidak bisa kita lihat ya, misalkan apakah ini lansianya osteoporosis atau enggak gitu ya. Tapi ketika dilihat ya, kita coba asesmen lebih jauh bahwa potensi osteoporosis itu banyak sekali loh. Ya, kenapa nih perempuan mengalami potensi osteoporosis ya? Pertama karena dari riwayat ini, dari masa kehamilan adanya perubahan hormon gitu ya. Nah, hormon kehamilan ini kemudian hormon menyusui. Nah, hormon menyusui ini yang memicu adalah gangguan osteoporosis. Kenapa? Karena nutrisi-nutrisi yang dari ibu ini akan dialirkan ke bayinya gitu, sehingga ibu kekurangan asupan-asupan dari zat apa tuh ya, lupa saya tuh ya. Jadi dia akan nutrisi-nutrisi dari ibu akan berpindah ke bayi gitu, sehingga ibu akan kekurangan nutrisi ya. Nah, kekurangan nutrisi ini adalah menyebabkan potensi dari osteoporosis gitu, sehingga mungkin ini ya banyak juga ibu-ibu menyusui itu mengalami mudahnya ya, lama ini tanggal pada giginya gitu ya, yaitu karena kalsium dari ibu itu dia akan kalirkan ke anaknya, karena anaknya itu adalah butuh kalsium untuk masa pertumbuhan gitu ya. Itu yang terpenting, sehingga kalau misalkan dokter-dokter obstin itu akan memberikan suplemen untuk menghindari osteoporosis pada fase masa-masa kehamilan, itu akan diberikan asupan nutrisi tambahan untuk kalsium. Kemudian mengenai kondisi urogenital dan dysfunction, ini juga masuk kepada lansia ya, karena ada faktor tadi pelvic floor
dysfunction. Jadi urogenital dysfunction itu sebelumnya adalah akibat dari pelvic floor dysfunction. Itu mungkin gambarannya peran fisioterapi ya secara umum. Oke, ini yang menopause. Ya, menopause ini mendapat mendapat perhatian khusus gitu ya untuk gangguan menopause ini. Nah, gangguan menopause ini mungkin rata-rata ya memang usia masuk pada fase 49 sampai dengan 55 tahun ya, tetapi sekarang ini tergantung dari kondisinya. Ada yang fase masuk 50 sudah menopause, ada yang lebih dari itu juga sudah menopause gitu ya. Nah, ini karena adanya turunnya hormon estrogen ya. Nah, sehingga mempengaruhi hormon estrogen ini kalau berkurang ya, dia akan berdampak pada aktivitas ya, kemudian munculnya gangguan osteoporosis, kemudian ada cardiovascular disease gitu ya. Ini fase-fase menopause. Oke. Kemudian ya untuk simptom ya, karena ada kaitannya dengan hormon estrogen, ya, ini mempengaruhi dari vasomotor system. Ya, misalkan dia gangguan tidur ya, terutama yang sering kita lihat. Kemudian gangguan neuroendokrin ya, itu terkait dengan emosional ya, memori ya, konsentrasi itu. Jadi wajar saja ketika fase ini ya ada defisit dari estrogen ini, para perempuan itu mengalami gangguan-gangguan itu. Kemudian bisa berpengaruh dengan genitalia, ya adanya atrofi, kemudian ada permasalahan pada persendian, kemudian gangguan pada prolaps, bisa jadi inkonensia, kemudian potensi dari gangguan arteri, ya, kemudian ototnya. Nah, itu pengaruh dari fase menopause seperti itu. Kemudian untuk osteoporosis ya, nah, ini kurang lebih 40% ya. Itu karena memang overweight gitu. Tapi memang tidak hanya melihat dari wanita yang overweight, tapi sebetulnya kalau untuk ini potensi adanya osteoporosis ya, itu banyak juga karena problem-problem masa kehamilan itu. Ya, itu juga mempengaruhi dari osteoporosis. Jadi misalkan wanita yang sudah mengalami kehamilan, itu semuanya potensi ya terkena osteoporosis. Nah, mungkin salah satunya adalah overweight. Ya, di mana overweight ini kan muncul di usia di atas 40 gitu ya. Itu juga memicu bertambahnya ada gangguan itu. Nah, kemudian apa peran fisioterapi ya? Di sini tentu adanya exercise gitu ya. Exercise. Nah, jarang ya mungkin sekarang kalau kita lihat pada usia 40 dan mungkin sekarang sudah banyak sih ya dari program-program puskesmas, kemudian program-program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh institusi itu banyak sekarang mengobrolkan mengenai exercise ya. Jadi kan sekarang banyak tuh exercise untuk lansia ya, senam lansia kayak gitu. Nah, ini suatu upaya juga gitu ya untuk mengalami gangguan pada obesitas tadi. Kemudian potensi dari obesitas adalah gangguan osteoporosis gitu ya. Jadi tentu ini pendekatan yang jauh, jadi exercise gitu. Nah, makanya ada tuh ya fisioterapi pada kesehatan wanita itu dia lebih mengacu kepada
program untuk obesitas. Nah, ini teman-teman kalau bisa mengembangkan itu baik ya. Jadi artinya tidak hanya melihat dari segi diet untuk nutrisi mengurangi makan gitu, tetapi kita mengoptimalkan dengan peningkatan kapasitas fisik. Itu perlu tinjauan dari fisioterapi, bagaimana nih treatmentnya gitu, apa yang harus saya lakukan, berapa kali treatmentnya untuk mengurangi obesitas, seperti itu. Jadi nanti bisa dikolaborasikan dengan gizi ya kalau ini. Jadi berapa kalori yang harus dikeluarkan ya pada saat treatment itu. Nah kemudian latihan-latihan atau program latihan itu fisioterapi yang harus memahami mengenai obesitas. Itu mungkin di Jogja belum ada ya, hanya di Jakarta itu sudah ada. Jadi fisioterapi masuk ke dalam program rehabilitasi untuk obesitas. Nah, ini kan baik ya. Jadi dengan peningkatan physical fitness ya pada perempuan-perempuan yang obesitas. Nah, padahal tahu sendiri bahwa potensi obesitas ya itu kan bisa menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler, kemudian menyebabkan potensi kanker. Nah, kalau ini bisa dioptimalkan tentu ya efek-efek dari tadi ya bisa kita kurangin gitu ya simptom-simptomnya. Oke. Nah, kemudian exercise ya apa yang mungkin kita lihat yaitu ya mengenai muscle strength ya kekuatan otot, kemudian improvement reaction time-nya, lalu neuromuscular control dan body away-nya itu yang mesti kita lihat gitu sehingga nih fisioterapi harus paham mengenai neuromuscular control-nya, kemudian improve reaction time-nya, jadi kapan gitu ya harus saya olahraga waktunya, dosisnya gitu ya. Nah seperti itu, latihan-latihannya seperti apa. Nah itu yang seharusnya fisioterapi lebih memahami. Nah selain itu untuk peningkatan aktivitas fisik ya terhadap penurunan berat badan juga pengaruh kepada penurunan LDL C dan peningkatan HDL-C-nya. Ini kan kaitannya dengan asupan nutrisi juga. Tetapi ketika sebetulnya kita juga butuh sih. Jadi kan ada beberapa diet itu yang dia hanya mengurangi lemak ya, kemudian mengurangi karbohidrat. Padahal sebetulnya tubuh itu juga perlu atau tubuh itu membutuhkan ya dari karbohidrat juga gitu. Jadi tidak semata-mata kita hilangkan. Tentu bagaimana penurunannya, membakarnya, memetabolisme ya dengan aktivitas fisik. Ya. Oke. Nah, aktivitas fisik itu kapan ya? Sebetulnya 30 menit ya setiap hari itu sudah cukup. 1 minggu 3 kali gitu ya. Itu sebenarnya sudah cukup. Cuman kadang-kadang kalau kita olahraga berat ya karena dengan aktivitas gitu. Dengan aktivitas yang padat misalkan memang sih itu sulit gitu pada saat kita melakukan olahraga gitu ya. Bahkan saya sendiri pun juga itu sangat sulit gitu ya ketika harus pagi beraktivitas, sore ya dengan aktivitas dengan kegiatan yang seperti itu kemudian kita menyempatkan hanya 30 menit olahraga itu dalam 1 minggu 3 kali itu tidak mudah gitu ya sehingga memang potensi yang terjadi gangguan metabolisme ya tetap meningkat gitu ya contohnya. Tapi saya merasakan juga bahwa peningkatan aktivitas fisik ini malah justru lebih efektif gitu untuk mengatasi gangguan metabolisme. Saya merasakan sendiri ya, jadi mungkin bisa bercerita gitu. Bahwa misalkan ada gangguan-gangguan kolesterol, kemudian asam urat ya, tentu sebenarnya untuk kita lebih ke peningkatan aktivitas fisik ini jauh lebih baik gitu, tubuh bisa memetabolisme itu karena kan kita metabolismenya masih muda ya, maksudnya rata-rata teman-teman itu kan masih muda sehingga kita mengoptimalkan kemampuan kapasitas tubuh itu sendiri gitu untuk memetabolisme zat-zat seperti ini. Nah itu dengan aktivitas fisik. Kalau untuk lansia mungkin memang karena dia ada penurunan
sistem metabolismenya, sehingga perlu ada bantuan ya, penggunaan suplemen atau obat tertentu yang bisa membantu menetralkan metabolisme gitu. Tapi kalau dengan usia-usia di bawah 40 itu kan metabolismenya sudah baik ya sebetulnya. Jadi metabolisme baik hanya saja karena penurunan aktivitas fisik ini sih pemicunya, sehingga mereka tubuh itu tidak bisa mengoptimalkan metabolismenya. Yang terjadi itu tadi penumpukan kolesterol, penumpukan asam urat kayak gitu ya. Tuh. Yang penting ini aktivitas fisik nih ya, dan ini jangan disamakan terkait dengan kegiatan sehari-hari dengan olahraga. Ya, itu jauh sangat-sangat berbeda ya. Oke, kemudian sebetulnya apa kaitannya dengan exercise ya? Latihan ini juga selain untuk tadi mengontrol dari obesitas ya, dan juga membantu untuk kaitannya dengan otot gitu ya, massa otot. Kemudian berpengaruh juga kepada tulang. Nah, jadi kalau misalkan ada kondisi tadi osteoporosis ya terkait dengan tulang. Nah, ini terkait dengan aktivitas. Hanya kita melakukan aktivitas aja ini membantu menstabilkan dari kondisi tulang gitu dan juga kondisi otot. Jadi menjaga kemampuan atau kapasitas otot dan tulang. Itu dengan aktivitas ya, seharusnya seperti jadi, sehingga manfaat aktivitas fisik itu sangat-sangat banyak sekali ya. Jadi tidak hanya dengan obat gitu ya, tapi dengan aktivitas ini berpengaruh luar biasa, dan juga berpengaruh pada kondisi kardiovaskular ya. Selain itu bisa mereduce ya dari physiological simptomnya. Nah, efek yang lain bahwa aktivitas fisik ini juga membantu mengatasi masalah terkait dengan emosional ya, psikologis. Sehingga kalau misalkan ada aktivitas fisik nih, misalkan teman-teman lari ya 30 menit aja ya, lari kemana, keluar rumah, itu kan juga ada membantu memperbaiki emosionalnya ya, psikologisnya, dengan menghirup banyak oksigen ya. Kemudian dengan lingkungan yang bebas, itu kan membantu juga dalam emosional dan psikologisnya gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditambahkan, ada yang didiskusikan? Kalau dari saya belum ada, Bu. Oh ya, oke. Baik. Oke, kita lanjutkan mengenai hormon replacement terapi ya. Nah, ini adalah memang ada tindakan lain ya kalau untuk kondisi-kondisi seperti itu dengan hormon replacement terapi. Nah, tetapi untuk kondisi menopause ini ya ada sih beberapa yang berpengaruh ya terkait dengan hormon replacement terapi. Ya, nggak masalah sih, ada beberapa kondisi yang memang digunakan ya dengan membantu dengan menggunakan HRT ini ya untuk kondisi menopause gitu. Nah, tentu tapi dengan ini ya ada manfaatnya ya, atau banyak tujuan ya pemberian yang harus dilakukan ya untuk kondisi ini, terutama yang sudah lansia ya. Maksudnya fase menopause, kemudian ada beberapa efek tadi dari menopause, kemudian kita bantu selain aktivitas fisik dan juga ditambahkan dengan pemberian HRT. Nah, untuk manfaatnya, ada tujuan yang pendek dan tujuan jangka panjang ya. Nah, kalau yang pendek yang mengenai kondisi-kondisi mengurangi kondisi yang dirasakan ya pada jangka pendek ya, misalkan vasomotor system gitu ya. Kemudian ada psikologisnya tuh untuk kondisi ginekologinya juga. Nah, itu untuk apa namanya tujuan yang pendek. Kemudian tujuan yang panjang ini kaitannya dengan osteoporosis ya, potensi osteoporosis, kemudian kondisi-kondisi kanker ya, potensi kanker, kemudian gangguan kardiovaskuler atau Alzheimer ya, ini juga kondisi-kondisi jangka panjang, karena memang kalau menopause itu ya tadi yang sudah diceritain sebelumnya ya, banyak efek-efek yang
yang dirasakan gitu pada saat perempuan itu dengan menopause ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya mengenai gambaran peran dari fisioterapi. Kemudian untuk intervensi ya, kita mengacu kepada ini yang terpenting ya. Nah, yang untuk intervensi ya mungkin saya infokan sedikit ya mengenai pedoman atau gambaran apa yang harus kita lakukan gitu sebagai fisioterapi pada kesehatan wanita. Memang di Keswan belum ada panduan harus melihat ya gambaran secara umum, tetapi nanti kita plotkan ya sesuai dengan kasus. Nah, ini kita panduannya ada di status klinis ya. Jadi di sini di status klinis ya, di sini Keswan masuk di sini. Keswan belum punya panduan sendiri, jadi masih kita pilih-pilih. Nah, tentu untuk intervensi secara umum ya kita harus melihat dulu pemeriksaan subjektif, keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarangnya apa, misalkan tadi kalau keluhan utama nyeri ya, misalkan atau gangguan tidak nyaman pada apa gitu nanti disampaikan. Nah, riwayat penyakit sekarang ya, misalkan dengan kondisi ibu yang seperti apa gitu. Ini dimasukkan di sini. Riwayat keluarga atau status sosial, lingkungan ini yang mempengaruhi ya, misal mempengaruhi kondisi aktivitas fisiknya. Lalu riwayat penyakit dahulunya, misalkan kondisi-kondisi perempuan yang misalkan ada dysfunction ya, pelvic floor dysfunction. Nah, ini riwayat penyakit dahulunya ya, diceritakan di sini. Riwayat kehamilannya berapa, anaknya berapa ya, melahirkan dengan normal atau tidak, ya itu diceritakan di riwayat penyakit dahulu, karena siapa tahu pelvic floor dysfunction ini adalah penyebab dari ya gangguan-gangguan kehamilan dulunya gitu, sehingga ini dituliskan kalau untuk di Keswan itu misalkan ada riwayat kehamilan atau lewat melahirkan anak yang berapa ya, kemudian melahirkan secara apa gitu, itu disampaikan di sini. Ya, kemudian pemeriksaan objektif, palpasi ya, perkusi, auskultasi. Nah, ini kalau misalkan auskultasi ini jika ada gangguan pada kardiovaskulernya, kalau tidak ada tidak usah ya, karena memang ada beberapa kondisi ibu itu ketika kehamilan bisa mengalami gangguan kardiovaskuler, sehingga nanti bisa dituliskan. Kalau enggak tidak. Ya, kemudian terkait dengan PFGD, kalau untuk lansia ya, saya rasa untuk pemeriksaan gerak dasar itu pasti ada potensi tadi kan, kalau menopause ada berpengaruh kepada neuromuskular sistemnya, kemudian berpengaruh juga ya terkait dengan adanya kelemahan-kelemahan pada otot ekstremitas. Nah, tentu nih kita lakukan pemeriksaan gerak dasar, isometrik, tentu masih berpengaruh. Kemudian muscle test ya, kekuatan ototnya. Kayak antropometri misalkan ada, sudah ini belum ya, atrofi belum gitu. ROM-nya gimana, terbatas atau tidak ya, karena tadi efek dari beberapa kondisi ya, menopause itu kan efeknya seperti itu. Kemudian kemampuan fungsional, ada pemeriksaan spesifik ya, ini tidak usah dilakukan jika tidak, karena ini kan gambaran umum ya, karena Keswan belum punya nih yang khusus penemuannya Keswan gitu. Kalau pedi ada, pedi kardio juga sudah punya. Nah, yang Keswan belum ya, mungkin nanti organisasinya nanti bisa. PR dari organisasi ya, karena Keswan itu kan baru nih organisasi fisioterapi kesehatan wanita itu baru di Indonesia ya, jadi mungkin belum dikaji lebih jauh gitu. Ya, pemeriksaan spesifik. Nah, inilah diagnosa fisioterapi.
diagnosa fisioterapi ada impairment, kemudian ada functional limitation, ada partisipasi restriksi. Teman-teman juga bisa itu melihat dengan menggunakan ICF model. Bisa itu pakai body structure, body function, yang functional limitation, kemudian partisipasi restriksi. Boleh menggunakan itu. Tujuan pemberian fisioterapi ya jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemudian pemilihan intervensi fisioterapi. Intervensi fisioterapi itu banyak ya, exercise ya, tentu itu lebih baik tadi peningkatan aktivitas fisik, boleh menggunakan endurance, boleh menggunakan strengthening, ya boleh penggunaan electrophysical agent, kemudian latihan pernafasan, ya kemudian latihan-latihan core, latihan pelvic, gitu ya, otot pelvic floor-nya, kemudian peningkatan untuk kapasitas kondisi kardiopulmonalnya, misalkan dengan VO2 max, ya latihan-latihan itu bisa kita berikan. Ya, contohnya terkait dengan exercise, kemudian terkait dengan tinjauan dari kondisi pasiennya. Ya. Nah, kalau untuk monopause, misalkan monopause itu apa intervensi atau gambaran umumnya? Ya, tadi bilang terkait dengan aktivitas ya, aktivitas fisik. Nah, sehingga kalau untuk monopause lebih kepada exercise. Ya, exercise apa? Misalkan latihan-latihan terkait dengan latihan penguatan ya, penguatan otot, penguatan tulang ya. Dengan isometrik ya, isotonik itu bisa kita lakukan untuk kondisi gangguan osteoporosis ya, atau senam osteoporosis itu juga sudah ada ya. Latihan-latihannya di situ. Nah, lalu untuk rencana evaluasi ya, tentu ini di sini ada tindak lanjut untuk evaluasi. Misalkan tadi untuk lansia itu lebih kepada kapasitas fisik ya, jika lansia tidak mempunyai problem yang banyak. Nah, untuk kapasitas fisik kita bisa cek itu untuk kondisi kapasitas fisik lansia, misalkan VO2 max atau menggunakan 6-minute walking test, ya itu juga boleh. Atau kita cek keseimbangan ya, keseimbangan dan koordinasinya. Ya kita bisa assessment ya, rencana evaluasi dengan itu. Kemudian prognosis ya, ini kira-kira seperti apa, tapi kalau untuk kondisi-kondisi kesehatan wanita ya, baik yang ini prognosis tidak terlalu ini ya, kecuali jika ada gangguan yang lain, misalkan lansia dengan gangguan neurologi stroke misalkan, nah itu pasti juga mempengaruhi dari prognosis. Tapi jika tidak, itu saya rasa tidak ya. Oke, kemudian dokumentasi intervensi fisioterapi juga nanti bisa ini sesuaikan dengan evaluasinya gitu. Jadi evaluasi, rencana evaluasi yang menggunakan apa, lalu dokumentasi intervensi fisioterapi ya, intervensinya bisa kita tuliskan, didokumentasikan di sini. Nah, itu mungkin ya seperti itu. Ini tindakan evaluasinya. Jadi kita lakukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau pemeriksaan ulang, jadi tidak langsung misalkan nih kita melakukan latihan ya, kemudian setelah itu kita periksa lagi gitu ya. Kalau untuk kondisi lansia, kondisi ini ya itu tidak harus langsung kita berikan evaluasi gitu ya, bisa aja mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian edukasi ya, kita berikan edukasi, kiranya hal-hal apa saja yang bisa kita edukasikan ke pasien ya, untuk tadi tujuannya mengoptimalkan kapasitas fisik, jadi edukasi apa saja yang bisa dilakukan. Oke. Lalu hasil terapi akhirnya, ya hasil akhir terapi kita bisa catatkan di sini. Ya, baik, mungkin itu gambarannya. Jika ada tambahan atau ada yang didiskusikan, silakan. Silakan bisa langsung saja disampaikan. Ada? Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk hari ini.
Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Kita tutup dengan lafal hamdalah.